Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan dan rahmat kasih sayangnya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus bersama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita terus melaksanakan pembahasan soal yang kita rangkum dalam suatu edisi khusus untuk mata kuliah teori probabilitas. Nah, kita sepakat kita tetap konsisten akan menyelesaikan sebanyak-banyaknya soal yang ada pada buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Oke, untuk seri ke-14 kini kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Oke, ini soalnya. Kita besarkan sedikit. Iya, kita masuk kepada edisi khusus seri ke-14. Masih dengan menggunakan buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Kita coba lihat soal nomor 1. Katanya sebuah kotak itu terdiri dari 500 envelope. A box contains 500 envelopes, of which 75 contain $100 in cash. 150 contains $25 and 275 contains $10. An envelope may be purchased for $25. What is the sample space for the different amounts of money? Assign probability to the sample points and then find the probability that first envelope purchase contains less than $100. Jadi kalau kita lihat soal ini katanya ada kotak berisi 500 amplop, 75 berisi uang $100, 150 amplop berisi uang $25 dan 275 berisi uang $10. Lalu katanya dapatkan titik sampel dari ruang sampel untuk jumlah uang yang berbeda, sample space for different amount of money. Jadi sekarang isunya ini, sample space-nya itu adalah jumlah uang yang berbeda. Jadi bukan banyak amplopnya yang ditanya sample space-nya. Jadi kalau untuk yang ditanyakan titik sampel dari different amounts of money, tentu dapat kita jawab titik sampel yang dimaksudkan untuk ruang sampel adalah tentu dia $10. Nah, ini uangnya yang dimaksudkan, amount $10, terus $25. Satu lagi adalah $100. Nah, inilah titik sampelnya. $100. Ini titik sampel dari ruang sampel. Nah, berikutnya yang ditanya adalah peluang ditemukannya amplop pertama itu memuat kecil dari $100. Jadi kalau begitu tadi katanya ada 75 berisi $100, 150 berisi $25, dan
10 berisi $275, maka untuk amplop yang kecil dari 100 itu tentu probability untuk terdapatnya uang $10, oke, ditambah dengan probability ya, event dari atau peristiwa dari terambilnya amplop yang berisi $25, karena ini yang kecil dari $100. Berarti di sini sama dengan yang $10 tadi ada sebanyak 275, berarti di sini 275 ini eventnya tadi, dan ruang sampelnya tentu ada 500. Oke, ditambah dengan yang memuat 25. Yang memuat $25 tentu ada 150 per 500. 150 per 500. Oke, ini dia. Jadi kira-kira adalah 425. Oke. 425 per 500. Nah, inilah dia. Jadi kalau mau kita kecilkan lagi, kira-kira kalau 20 kita bagi dengan 25, di sini dibagi dengan 25 mungkin 20. Di atas kalau kita bagi 25 kira-kira kalau di atas dibagi 25, 20 kali 25 500, 20 kali 20 400, 20 25, 4-nya 100, 8 200, 16. Kalau dia dibagi 25 tentu di sini mungkin kalau 17 bisa kira-kira. Coba 17 kali 25 5, di sini 3, 8, 5, 14, 1, 3, 4, 5, 12, 1, 4, 25. Oke, berarti 17 per 20. Wah, inilah dia peluang yang terambilnya amplop yang lebih kecil dari 100 US dollar. Nah, inilah jawaban kita kira-kira 17 per 20. Oke. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini lebih seru lagi. Karena katanya suppose that in senior college class, dalam suatu kelas senior terdapat 500 student. Didapati 210 merokok, 228 itu peminum alkohol, dan 216 makan daging. Oke, meals. Makan apa di antara, enggak tahu lah kita, pokoknya 216 itu makan aja lah. Smoke dan minum alkohol 122, sedangkan makan dan minuman alkohol 83, 97 ini smoke dan between meals. 52 itu ketiga-tiganya. Dia minum, dia merokok, dia makan. Oke. Lalu katanya dapatkanlah peluang
dia itu perokok tetapi tidak minum. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, pastikan dulu Anda membuat suatu diagram Venn. Nah, diagram Venn itu maksudnya gini. Jika andaikan itu S itu adalah smoke, dan kita andaikan drink itu adalah D, dan kita andaikan eats. Oke, ini adalah makan eats. Oke. Nah, ketiga-tiganya 52. Ketiga-tiganya 52. Karena ada informasi ketiga-tiganya baik dia smoke, drink, dan eat itu ada 52. Nah, yang dikatakan SD irisan smoke dan drink tadi, smoke dan drink itu 122. 52-nya sudah ada, berarti sisanya tinggal 70. Oke. Nah, sekarang drink dan eat. Drink dan eat itu katanya 83. 52 sudah ada, berarti 31 sisanya. Smoke and eat 97, berarti di sini 45. Oke, di sini 45. Nah, jumlah keseluruhan dari smoke, ini jumlah keseluruhan dari smoke, rokok 210, yang merokok ini semuanya. Berarti yang merokok itu adalah 200, berarti smoke itu adalah, oke, untuk khusus untuk smoke, oke, kita hapus dulu. Khusus untuk smoke saja adalah 210 dikurang 70 dikurang 52 dikurang 31. Wah, ini smoke. Oke, berarti smoke itu kira-kira 153. 210 dikurang 153. Berarti di sini kira-kira 7, 10, 57. Oke. 10, 3. Ambil 10, 5. Diambil 1, 10, 3. Tinggal 10, 5, 7. Oke. Berarti di sini tinggal smoke, khusus smoke saja 57. Wah, ini dia. Kita hapus ini dulu biar cantik. Eraser. Nah, oke. Jadi sama dengan, oke, ini masih eraser. Khusus smoke saja adalah 57. Nah, khusus untuk drink, ini drink. Tadi drink total 258. 258. Jadi khusus untuk drink saja dikurang dengan 70 dikurang dengan drink. Oh, smoke salah. Sorry, kita hapus dulu salah nih. Ini salah nih ya. Ini kita hapus dulu. Ini salah. Smoke tadi 210 kurang 70 kurang 52 dikurang dengan, kalau smoke ini dia kurang 45. Ini smoke. Kurang 45. Berarti 210 dikurang dengan 7,754 167. Kurang 167
Berarti di sini terus 43. Oke, 43. Oke, di sini berarti salah di sini, kita hapus semok 43. Nah, di sini semok 43. Ini kita hapus dulu biar cantik. Ini kita hapus dulu. Oke. Ambil lagi penanya. Di sini 43. Ini semok saja. Sedangkan untuk drink, nah drink 258 dikurang 70 dikurang 52 kurang 31. Ah, ini dia. Maka di sini 258 dikurang dengan 353. Maka di sini ada 105. Di sini 105 khusus drink saja. Nah, khusus eat, oke, kita eat, oke. Yang makan eat meals. Oke, kita ini tadi 105. Nah, yang eats tadi 9, it tadi berapa? It's ada 216. Berarti 216 dikurang dengan 45 dikurang dengan 52 dikurang 31. Oke, berarti 216 kurang 8 45 102 128. Oke. Di sini berarti 98, hasilnya adalah 6 16 di 8 88. Oke. Berarti 388. Oke, it's 88. Berarti it's 88. Oke, kita hapus dulu. Kita hapus yang ini. Nah, inilah isi dari diagram Venn. Jadi pastikan dulu diisi yang ketiga-tiganya, artinya ketiga-tiganya ini tadi adalah 52. Ketiga-tiganya baik dia eat, drink, dan smoke 52. Ini dia 52. Pastikan 52. Lalu irisan antara smoke dan drink tadi, smoke dan drink ada 122. Karena 52 sudah ada, berarti sisanya 70. Karena ini adalah daerah dari smoke and drink. Nah, ini isi yang paling penting dulu yang kita harus pahami. Oke. Nah, setelah kita isi ini semua, baru kita bisa menjawab soal. Soalnya yang pertama, yang A, soal yang A kita akan jawab. Peluang, katanya dia smoke, tetapi tidak minum. Tetapi dia irisan dengan tidak minum. Nah, mana dia? Smoke nih, smoke. Beririsan dengan tidak drink. Nah, berarti smoke saja yang beririsan dengan tidak drink, yang tidak drink itu kan di luar selain drink. Berarti 43 dan 45. Berarti ini adalah 43 tambah 45 88 per 500. Ingat pembaginya selalu 500 karena 500 jumlah semua student. Nah, kenapa 88? Karena 43 ini smoke dan 45 ini smoke, dia beririsan dengan yang tidak drink. Yang dikatakan tidak drink di luar drink. Kalau angka 105, angka 70, angka 52, angka 31 termasuk ke kawasan drink.
Dan angka 43, 45, 88 dia termasuk yang tidak dring. Tetapi yang beririsan antara smoke dan tidak dring yaitu 43 dan 45. Jadi jumlahkan dia adalah 88 per 500. Yang B. Yang B ini soalnya dia is dan drink tetapi tidak smoke. Berarti peluang yang ketiga ini dia eats, oke, dan drink dan tidak merokok. Mana dia? Oke, dia eat dan drink. Eat dan drink. Ini dia, tetapi dia tidak smoke. Tidak smoke, eat dan drink. Irisannya tentu tinggal 31. Yang dikatakan tidak smoke, angkanya tentu 105, 31, dan 88 termasuk yang tidak smoke. Tetapi yang beririsan, nah tentu hanya 31 saja. Beririsan dengan it. Oke. Oke, 31. Sekali lagi, eat dan drink, dia tidak smoke. Yang dikatakan tidak smoke, angkanya 105, 31, 88. Itu tidak smoke. Nah, kenapa tidak diambil ketiga-tiganya? Tidak. Yang beririsan antara drink dan eat itu hanya angka 31. Angka 31 ini beririsan antara drink dan eat. Berarti di sini 31 per 500. Wah, ini dia. Jadi ini harus jelas ya. 31 per 500. Sedangkan soal yang berikutnya. Oke. Berikutnya. Yang C. Yang C ini dia tidak merokok dan tidak eats. Jadi dia tidak merokok. Probability S complement tidak merokok beriris dengan tidak eat. Oke. Nah, mana dia? Tidak merokok nih. Tidak eats. Jadi yang dikatakan tidak merokok, tidak eats itu tentu di luar yang merokok. Mana dia? Di luar yang di luar merokok tentu 105, 31, 88. Di luar it apa? Yang di luar it tentu ini angka it di luar it itu adalah 7 di luar it 70 dan 105. Jadi kalau yang irisannya itu tentu tinggal angka 105. Sekali lagi perhatikan, dia tidak smoke. Angka yang tidak smoke itu 105, 31, 88. Itu tidak smoke. Dia tidak eat. Tidak eat itu angka yang tidak eat adalah 105 dan 70. Yang tidak eat, ini kan eat ini. Yang termasuk eat kan hanya 45, 52, 31, 88. 70 dan 105 tidak masuk. Jadi hanya angka 105 saja yang dikatakan dia irisan tidak smoke dan tidak eat. Berarti di sini 105 per 500. Oke, kita hapus dulu, kita buat yang baik. (105) per 500. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi untuk menjawab soal seperti ini pastikan dulu Anda kuasai bentuk diagram Venn ya. Karena diagram Venn ini itu hati-hati. Pastikan terlebih dulu diisi yang
ketiga-tiganya itu ini yang 52 ini nampak dia termasuk smoke, dia termasuk drink, dia termasuk eat. Oke. Sedangkan angka 70 dan 52 ini adalah dia smoke dan drink. Angka 52 dan 31 ini dia termasuk drink dan eats. 80, 52 dan 31 dan 83. Tadi dikatakan 83 nih, 83 eat dan drink, maka 52 31 adalah eat. Sedangkan angka smoke dan eats itu katanya tadi 97. Maka kalau 52 45, 52 tambah 45 adalah angka untuk smoke dan eats. Nah, karena angka smoke 210, maka sisa dari 210 kurang 70 kurang 52 kurang 45 43 adalah angka smoke. Dia smoke saja. Dan seterusnya. Jadi angka teori-teori seperti ini harus jelas. Nah, yang dikatakan probability, event dibagi ruang sampel. Ruang sampelnya selalu per 500. Ingat, ruang sampel seluruh kemungkinan. Ya, karena dalam sekolah tadi ada 500 student, ya ruang sampelnya 500. Oke. Jadi sekali lagi, untuk jawaban yang A kita ulang. Dia merokok tetapi tidak minum. Berarti irisan antara smoke beririsan D komplement. D komplement tidak merokok. Jadi angka yang tidak merokok ini kan jelas angkanya yaitu 43, 45, 88 itu angka yang tidak drink. Jadi sekali lagi yang tidak drink itu adalah angka 43, 45, 88. Dan angka yang smoke adalah 43 dan 45. Jadi irisannya itu tentu adalah 43 ditambah 45. Irisan antara smoke dan tidak merokok. Tidak drink, sorry, maaf. Nah, 88 itu tidak termasuk beririsan dengan smoke. Walaupun 88 itu merupakan nilai dari tidak drink atau D komplement, tadi kan tidak drink itu 43, 45, 88. Kenapa kita masukkan 43, 45 saja? Karena 43, 45 ini yang beririsan dengan smoke. Smoke itu kan 43, 45. Nah, walaupun seluruhnya 43, 4, yang dikatakan total smoke itu kan 43, 45, 52, 70. Tapi 52, 70 ini kan tidak masuk, karena yang dimasuk itu komplement drink. Komplement drink itu kan 43, 45, 58. Nah, sampai sejauh itu kita harus berpikir gitu. Dan soal yang B katanya peluang dia eat dan drink tetapi tidak smoke. Yang dikatakan tidak smoke tadi di luar smoke lah. Yang tidak smoke 105, 3188. Oke. Nah, yang beririsan dengan eat dan drink hanya 31. 31 ini kan irisan antara eat dan drink. Dan beririsan pula tidak smoke. Tidak smoke 31 kan masuk. Berarti 31 per 500. Yang 105 kenapa tidak dimasukkan? Karena 105 ini tidak beririsan antara drink dan eat. Meskipun 105 ini termasuk yang tidak smoke, tetapi dia tidak beririsan dengan drink dan eat. Ya, gitu. Maka yang masuk itu hanya angka 31 saja. Lalu dia tidak smoke dan tidak eat. Nah, itu 105. Ini saja kan, tidak smoke, tidak eat. Oke, saya rasa soalnya sangat jelas sekali, soalnya sangat terang benderang. Jadi kalau begitu kita pada sesi ke-14 ini telah membahas dua soal peluang yang sangat menarik. Oke, ada yang berhubungan dengan cerita diagram Venn dan seterusnya. Jadi seperti biasa, untuk menjawab soal peluang ini hati-hati. Ingat, rumus peluang adalah jumlah titik sampel dalam event dibagi dengan
jumlah titik sampel dengan ruang space, ruang sampel, sampel space. Jadi dalam menghitung peluang, saya beri kata kuncinya satu, pastikan saudara kenal dulu apa titik sampel ruang sampelnya. Itu dulu. Setelah itu baru menurun apa titik sampel event yang dimaksud. Nah, gitu. Lalu kalau itu sudah paham baru mantap luar biasa. Tinggal bagi saja set. Nah, cuman tetap aturan-aturan sederhana seperti diagram Venn itu harus dikuasai dulu. Diagram Venn itu pelajaran SMP. Kalau nggak ngerti juga dengan diagram Venn, itu jadi masalah. Karena diagram Venn itu pelajaran SMP loh. Bukan pelajaran yang baru. Cuman kita terapkan ke dalam teori probabilitas. Nah, ditambah seram sedikit dengan soal yang berbahasanya bahasa Inggris, ya kan. Padahal soalnya soal ica-ica aja kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi pengalaman saya, jangan takut soal itu berbahasa Inggris, jangan. Translatekan saja dengan Google Translate, lalu pahami baik-baik. Pahami cara berpikir teori probabilitas itu, berpikirlah di atas rel, apa itu titik sampel ruang sampel, dan apa itu titik sampel event. Nah, itu dia. Itu aja cara berpikirnya, jangan macam-macam cara berpikirnya. Seperti tadi kita tahu dia merokok tetapi tidak drink, itu kita pikirkan dulu irisan dan segala macamnya. Jadi tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Saya sebagai pengajar dari mata kuliah teori probabilitas memastikan akan membahas tahap demi tahap soal-soal yang ada sehingga dapat dipahami oleh mahasiswa pemula yang belajar teori probabilitas, memberikan semangat yang kuat untuk Anda belajar yang berikutnya. Terima kasih. Saya hanya selalu berpesan pada Kampus Dunia Maya, kepada semua pemirsa, kepada semua mahasiswa yang ada, kita hanya selalu meminta beri dukungan penuh, oke? Kita hanya berpesan beri dukungan penuh. Beri dukungan penuh kepada Kampus Dunia Maya. www.radoinstitute.com. Oke, radoinstitute.com, dengan komentar berupa saran dan kritik. Dan pastikan Anda memberi subscribe. Nah, ini yang benar. Pastikan Anda memberi subscribe kepada channel. Dan semua bahan adalah gratis. Semua bahan ajar adalah gratis. Free. Nah, tentu kita ingin Kampus Dunia Maya ini semakin lama semakin besar, dan kita akan coba memberikan tampilan-tampilan yang menarik, oke? Seperti semua fasilitas yang ada dalam Kampus Dunia Maya ini adalah sebagiannya ya dari hasil dari donatur, ya, sponsor, duit sedikit dari channel YouTube. Kita berikan tampilan-tampilan yang ya tampilan-tampilan kita coba terkini lah. Kita coba adakan pembaruan dengan fasilitas dengan metode gaya yang akan kita lakukan berubah-ubah hanya dengan tujuan untuk menarik perhatian mahasiswa Indonesia
dan rekan-rekan dosen ketika ingin mencoba mencari referensi bahan ajar. Terima kasih, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini untuk seri ke-14. Pastikan kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya Dr. Radoyendra SSC MSc, the owner www.radoinstitute.com undur diri. Pastikan selalu patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.